Bab 2351. Lulu menganggukkan kepalanya pelan, tidak ingin menjadi orang yang tidak simpatik dalam situasi ini. Nicole menepuk bahu Lulu untuk meyakinkannya agar percaya pada Spencer dan tidak terlalu menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu banyak berpikir. Kalian berdua, baik-baik saja. Spencer menatap Nicole dan Lulu, mengernyitkan alisnya. Ia merasakan hawa dingin yang aneh di punggungnya saat ia berdiri di antara mereka berdua. Lulu menoleh ke arah Spencer sambil tersenyum paksa. Kami baik-baik saja. Bagaimana keadaan Ichil? Dokter mengatakan dia mengalami hipoglikemia. Dia akan diinfus. Dia akan baik-baik saja, jelas Spencer. Dia pergi saat melihatnya bangun, meskipun dia lemah, dia sudah terbebas dari masalah. Oh. Kamu mau pergi atau tinggal bersamanya? Tanya Lulu. Aku baru saja akan meneleponmu untuk menjemputmu, tapi kau sudah di sini. Spencer berpikir bahwa karena dia tidak perlu menjemputnya, dia bisa langsung mengajaknya makan malam lalu menyuruhnya pulang. Lulu menatap Spencer, menunggu jawabannya. Tiba-tiba, seorang perawat datang dan menyela. Maaf, Pak, pacar Anda mengatakan bahwa dia sedang tidak enak badan. Saya rasa Anda harus memeriksanya. Wajah Lulu berubah jelek ketika dia menyadari bahwa perawat itu menyebut Ichil sebagai pacarnya. Dia bukan pacarku. Kami hanya rekan kerja, Spencer menjelaskan. Dia menoleh ke arah Lulu. Tunggu aku di sini. Aku akan pergi melihat-lihat, lalu kembali untuk mengantarmu pulang. Aku akan pergi bersamamu. Lulu tersenyum, sambil memegang tangan Spencer. Spencer ragu sejenak, tetapi Lulu terus tersenyum. Dia sakit. Karena aku di sini, aku harus menjenguknya, bukan? Spencer mengamati wajah Lulu untuk mencari tanda-tanda sebelum menyetujui. Baiklah kalau begitu. Nicole, kau bisa kembali dulu jika kau mau. Aku akan mengurusnya dari sini. Lulu melambaikan tangan pada Nicole sambil tersenyum. Nicole mengangguk dan meninggalkan rumah sakit. Ia merasa lega karena Lulu mampu menangani situasi dengan baik. Jika aku dan Spencer bermain trik, akan sangat berguna jika Lulu dan Spencer berkelahi satu sama lain. Tidak ada gunanya marah-marah. Namun, Spencer menanganinya dengan cukup baik dengan membuat keputusan yang tepat. Aku bisa membayangkan bagaimana reaksi Ichil saat melihat mereka berdua muncul. Ia pasti akan sangat terpukul. Nicole menyeringai saat keluar dari rumah sakit. Dia tidak melihat mobilnya, tetapi Jared sudah ada di sana menunggunya. Kenapa kamu di sini? Nicole terkejut dan berlari ke arah Jared. Jared mengusap rambutnya pelan. Ayo, kita pulang. Ya, ayo. Spencer tidak terluka atau apapun. Itu Ichil, dia pingsan karena hipoglikemia. Lulu dan Spencer masuk untuk memeriksanya saat aku pergi. Nicole sama sekali tidak tertarik untuk memeriksa Ichil. Namun, ia punya firasat bahwa Ichil tidak berbohong tentang hipoglikemia karena ia sendiri juga mengalaminya. Bukankah ia seharusnya lebih berhati-hati dan mencegahnya terjadi? Jared memeluknya dan berkata lembut, karena semuanya baik-baik saja, ayo pulang. Nicole langsung setuju, ayo pergi. Dia mengikuti Jared ke dalam mobil dan pergi. Sementara itu, di bangsal, Ichil sedang bersandar di rangka tempat tidurnya sambil menerima infus. Kulitnya sangat pucat. Dia mendengar pintu terbuka dan menoleh. Hei, apa kau? Ichil memanggil dengan lemah. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Lulu datang bersama Spencer. Ekspresi wajahnya membeku tanpa sadar. Kami baru saja berkonsultasi dengan dokter. Katanya kondisi Anda stabil, dan Anda bisa tinggal di sini untuk observasi semalam atau pergi setelah infus Anda selesai, kata Lulu dengan nada datar. Bab 2353. Ichil menggertakkan giginya dalam diam. Ia merasa sangat sedih di dalam, tetapi ia harus berpura-pura baik-baik saja dan tenang di luar. Maafkan aku karena sakit sehingga dia terlambat menjemputmu. Aku minta maaf atas masalah yang telah kutimbulkan padamu dan karena kau datang mengunjungiku secara langsung. Lulu berjalan ke tempat tidur silinder dan melihat kantung infusnya, sama-sama. Aku akan segera menjadi kakak iparmu. Infusmu sepertinya hampir habis. Sepertinya kau akan baik-baik saja. Hati Ichiin terasa sakit. Dia tersenyum lebar. Ya,
Saya merasa lebih baik sekarang. Lulu mendengus dalam hati. Dia hanya bilang dia tidak enak badan dan meminta perawat untuk memberi tahu Spencer. Sungguh lelucon, dasar jalang bermuka dua. Perawat itu jelas tidak akan salah paham jika dia tidak ikut campur. Begitu tahu bahwa Icil baik-baik saja, Spencer bertanya, "Icil, apakah kamu akan tinggal di sini untuk observasi malam ini atau kamu akan pulang untuk beristirahat?" Aku, Icil menggertakkan giginya. Rencana awalnya adalah tinggal dan meminta Spencer untuk tinggal bersamanya. Dia tidak menyangka Lulu akan menemukan mereka secepat itu. Si jalang ini menghancurkan semua rencanaku. Dia bahkan berani memperkenalkan dirinya sebagai calon adik iparku. Sungguh lucu. Apakah dia benar-benar merasa pantas menjadi istri Spencer? Jika kau masih khawatir akan pingsan, kurasa kau bisa menginap malam ini untuk memantau kondisimu, Spencer berkata, setelah menyadari betapa ragunya Icil. Begitu dia selesai bicara, Spencer melirik perawat yang baru saja masuk. Suruh dia tinggal untuk dipantau sepanjang malam. Ingat untuk memeriksanya saat kalian melakukan ronda. Hai, bereskan dokumennya. Terima kasih, Spencer, kata Icil, matanya berbinar. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku akan kembali bersama Lulu setelah kita selesai mengurus dokumen. Jika kau butuh sesuatu, panggil saja perawat, kata Spencer kepada Icil. Cahaya di mata Icil langsung menjadi gelap. Dia pikir Spencer akan menawarkan untuk menginap, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan meninggalkannya dan pergi bersama Lulu. Setelah memilah dokumen, Spencer bertukar beberapa kata lagi dengan para perawat sebelum pergi bersama Lulu. Icil, yang di permukaan tampak tidak terpengaruh, hatinya dipenuhi amarah dan mengepalkan tangannya. Dasar jalang, Lulu, aku tidak menganggapmu seperti itu. Muncul dan merusak momenku bersama Spencer dan sekarang membawanya pergi saat aku sedang sakit, satu Icil mendengus dalam hati. Nona, kulit Anda terlihat agak buruk. Apakah Anda merasa tidak nyaman di bagian manapun? Tanya perawat itu dengan hati-hati. Icil mengangkat alisnya dan menatap tajam ke arah perawat, membuat perawat itu terkejut. Perawat itu berpikir dalam hatinya, mengapa pasien ini merasa telah berubah. Cabut jarumnya, perintah Icil kepada perawat dengan dingin. Kamu masih dalam tahap perawatan, perawat itu mengingatkan Icil. Icil mulai tidak sabar. Sudah kubilang, cabut saja. Perawat itu bergegas memenuhi permintaannya dan segera mencabut jarum suntik itu. Icil meninggalkan rumah sakit tak lama setelah itu meskipun perawat itu melarangnya. Jika Spencer tidak tinggal bersamaku malam ini, mengapa aku harus repot-repot tinggal di rumah sakit jelek ini? Lulu Barrera, tunggu saja. Kau akan menunggu dan melihat sendiri. Sementara itu, di dalam mobil, Lulu bersin keras. Apakah kamu masuk angin? Spencer menatap Lulu dengan kekhawatiran yang tergambar jelas di wajahnya. Lulu mengusap hidungnya. Aku baik-baik saja. Kenapa kita tidak pulang saja dan makan? Usul Spencer, khawatir Lulu mungkin masuk angin. Lulu menggelengkan kepalanya. Aku ingin sekali makan ikan. Spencer tersenyum tak berdaya saat melihat ekspresi di wajahnya. Baiklah. Ayo berangkat. Lulu tersenyum cerah dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Mata Spencer dipenuhi cinta saat ia menyalakan mobil. Bab 2354. Di kediaman Riddle, Nicole dan Jared baru saja sampai di rumah. Kalian berdua sudah makan? Tanya Gloria saat melihat mereka masuk ke pintu. Belum, jawab Nicole. Adik Spencer, Icil, jatuh sakit. Kami pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya dan kembali lagi. Gloria segera memanggil kepala pelayan. Alfred, bisakah kau memanggil juru masak untuk menyiapkan makan malam untuk mereka? Ya, Bu. Alfred bergegas menuju dapur saat Nicole dan Jared berjalan ke ruang makan. Ibu, kami akan menemanimu. Nolan dan Lana mematikan TV dan mengikuti Nicole. Nicole mencubit hidung Lana dan bertanya, apakah kamu lapar? Nomor 1 Lana menggaruk kepalanya. Boleh aku pesan makanan penutup? Kamu kurang ajar sekali. Kamu mau makan pencuci mulut atau menemani kami? Tanya Nicole. Tentu saja, aku ingin menemani ibu dan ayah. Lana mengangguk penuh semangat,
berharap Nicole akan membelinya. Tindakan Lana membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Gloria memerintahkan Alfred untuk menyiapkan hidangan penutup untuk Nolan dan Lana. Gloria tersenyum puas saat melihat keluarga beranggotakan 4 orang itu makan di ruang makan. Dia bangkit dan naik ke atas untuk beristirahat. "Ibu, kenapa adik kelas Paman Spencer pergi ke rumah sakit? Apa dia sakit?" tanya Lana santai sambil memakan makanan penutupnya. "Kenapa kamu menanyakan hal ini?" tanya Nicole dengan nada ragu. "Oh, karena kalian pergi mengunjunginya. Apakah ini serius?" Suara Lana dipenuhi rasa ingin tahu. Nicole menjelaskan dengan santai, "Tidak ada yang serius. Dia baik-baik saja." Nicole tidak yakin dengan spesifikasinya tetapi yang dia yakini adalah Icil baik-baik saja. "Bu, apakah adik kelas Paman Spencer menyukainya?" Nolan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya. Nicole terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba itu sebelum mengambil waktu sejenak untuk menjawab, "Mungkin begitu." Persepsi ini mungkin benar karena Spencer adalah orang yang sangat baik hati yang tidak memiliki perasaan apapun terhadap Icil karena ia akan segera menikahi Lulu. Nicole yakin bahwa Icil salah dan tidak seharusnya melakukan hal-hal semacam ini untuk mengacaukan hubungan Spencer dan Lulu. "Oh," Nolan mendesah. Nicole menoleh dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu mendesah?" "Menurutku, disukai orang lain adalah hal yang baik. Menurutku, tidak baik jika Paman Spencer disukai juniornya," kata Lana. Nicole mengusap kepala Lana. "Konyol. Serahkan saja urusan orang dewasa pada orang dewasa. Mereka akan mengurusnya sendiri. Anak-anak zaman sekarang tumbuh terlalu cepat," pikir Nicole dalam hati. Lana terkekeh nakal. "Menurutku Bibi Lulu adalah yang terbaik untuk Paman Spencer." "Ya, saya rasa Paman Spencer juga akan setuju. Dia lebih baik." Mereka berempat naik ke atas setelah selesai makan malam. Nicole dan Jared menidurkan si kembar. Setelah mandi, mereka kembali ke kamar. "Apakah ada sesuatu yang terjadi dengan Dilkop?" tanya Jared dengan suara rendah. "Yah, semuanya sudah diatur untuk itu." Nicole melirik Jared dan tiba-tiba hatinya terasa hangat. "Dulu aku pikir dia hanya mengikuti perkembangan urusanku, tapi sekarang kenapa aku merasa seperti dia memata-matai aku?" Bab 2355. Nicole baru kemudian mengetahui bahwa Jared tidak memata-matainya, tetapi dia hanya sangat mengkhawatirkannya. Itulah sebabnya Jared selalu tahu tentang kabar terbarunya. Tatapan Jared menyiratkan sedikit ketidakpedulian saat ia menyadari Nicole baik-baik saja, dan ia berhenti bertanya. Ia menatapnya dan memegang tangannya. "Aku senang semuanya baik-baik saja. Waktunya tidur." "Ya," jawab Nicole. Tirai ditutup, dan lampu di ruangan redup. Dalam keheningan malam, semuanya sunyi. Hanya cahaya bintang yang lembut yang tersisa di kota yang terang benderang. Di tengah kegelapan, satu rumah tetap bersinar dengan lampu yang menyala, sangat menarik perhatian. Di ruang tamu, Harvey bersandar di sofa dengan kaki disilangkan, menatap dingin ke arah orang yang duduk di sampingnya. Ia mengangkat sebelah alisnya dan bertanya, "Ini Raine yang tidak punya otak seperti yang kau bicarakan." Kalau bukan karena Raine, rencana mereka pasti berhasil. Mereka tidak pernah menyangka akan kehilangan segalanya. "Saya tidak pernah tahu Raine benar-benar bisa menggunakan otaknya," kata Everett tentang rencana sempurna mereka. Harvey melirik Everett, berpikir bahwa Everett adalah tidak berguna seperti biasanya. Sekarang setelah semuanya berantakan, Raine tidak bisa digunakan lagi. "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" tanya Everett. Ia menolak untuk percaya bahwa Harvey akan membatalkan rencana ini. "Tidak perlu ditutup-tutupi sekarang. Aku tidak peduli dengan cabang Riddle Corporation," kata Harvey acuh tak acuh. Karena mereka tidak bisa menipu Dilkop, Harvey tidak keberatan menggunakan pendekatan yang lebih lugas. "Namun, jika kita mengacaukan fondasi Dilkop, tidak ada gunanya mendapatkannya." Everett mencoba menghalangi Harvey setelah memahami niatnya. Bagaimanapun, Everett bermaksud memanfaatkan Dilkop untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dengan dingin melirik Everett, "Harvey, mengapa kita tidak mengikuti arus saja?" Everett kemudian menjelaskan idenya kepada Harvey secara rinci. "Silakan saja,"
Harvey menatap Everett dengan pandangan acuh tak acuh dan perlahan berdiri. Jika Everett tidak dapat menangani masalah dengan benar kali ini, maka Dilkop tidak perlu ada. Tentu, Everett setuju dengan senang hati atas persetujuan Harvey. Dengan cara ini, Everett masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan Dilkop. Dengan pandangan dingin ke arah Everett, Harvey berbalik dan berjalan ke atas. Everett diam-diam menghela napas lega. Sikapnya yang tunduk dengan cepat berubah kembali menjadi lebih gelap. Dia masih perlu mengandalkan kekuatan Harvey untuk saat ini. Begitu Everett memperoleh Dilkop, ia akan memiliki kekuatannya sendiri, dan tidak ada yang berani menantangnya lagi. Sambil menggertakkan giginya, Everett pun pergi. Harvey naik ke atas untuk belajar. Sambil menatap keluar jendela, matanya menjadi gelap. Dalam benaknya, dia tidak keberatan atau ikut campur dengan si tolol, Everett, yang mengambil tindakan terhadap Dilkop. Namun, dia punya rencananya sendiri. Setelah merenung sejenak, Harvey menghubungi asistennya. Cari tahu siapa yang mendukung James di balik layar. Tidak mungkin keadaan bisa sampai pada titik ini jika hanya James di samping Raine. Masalah ini terasa aneh bagi Harvey. Tanpa mencari tahu orang ini, segala sesuatunya tidak akan berjalan mulus. Harvey harus tetap tinggal di sana untuk sementara waktu dan menunggu hasil penyelidikan. Pandangannya tertuju pada langit malam, dan wajah Nicole terlintas di benak Harvey. Tatapannya menjadi gelap saat memikirkan hal ini. Harvey pernah merasa patah hati karena Nicole tidak pernah kembali. Namun, ia mendapati dirinya masih terpikat oleh Nicole saat Nicole muncul. Bab 2356. Harvey tidak berniat melepaskan Nicole kali ini. Ia tidak akan membiarkan dirinya kehilangan kesempatan lagi. Waktu berlalu, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Namun, selama beberapa hari terakhir, Sanjoto tampak luar biasa tenang, ketenangan yang membawa perasaan yang menakutkan. Begitu Lulu tiba di gedung perusahaan, dia bergegas memasuki kantor Nicole. Mengapa akhir-akhir ini begitu sepi? Apakah ada yang salah? Bisik Lulu sambil mengerutkan kening. Mata Nicole menyipit sebagai jawaban. Yah, saya khawatir itu hanya tampak di permukaan. Semakin damai keadaannya, semakin intens dan kacau keadaan di balik layar. Apakah mereka menunggu waktu yang tepat? Lulu bertanya dengan serius. Keheningan dan ketenangan seperti itu membuat Nicole gelisah. Semua orang bersembunyi dalam kegelapan tanpa melakukan gerakan apapun. Tidak seorang pun dapat memprediksi kapan musuh akan bergerak. Karena itu, Lulu khawatir Nicole akan terlibat atau berakhir dalam bahaya. Hanya dengan melihat sekilas ekspresi Lulu, Nicole langsung memahaminya. Kemudian, dia menggigit bibirnya dan berkata, Harvey belum bergerak. Sepertinya dia telah menyadari sesuatu. Mengenai Everett, aku cukup yakin dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Dilkop berkembang sesuai harapan Nicole. Everett. Mata Nicole menjadi gelap ketika seringai dingin melintas di wajahnya, mengira dia mungkin telah meremehkan Harvey. Ketidakpedulian Harvey menunjukkan bahwa ia mengetahui sesuatu, dan bahwa ia pasti akan menyelidikinya. Namun, masih belum jelas informasi apa yang diperoleh Harvey dan apakah informasi itu benar-benar berkaitan dengan Nicole. Nicole, kalau memang seperti yang kau katakan, apakah kau akan mengatasinya? Lulu bertanya sambil mengerutkan kening, tidak yakin dengan apa yang mampu dilakukan Raine. Itu benar-benar tergantung pada mereka. Tatapan Nicole menjadi lebih gelap. Saat ini adalah saat yang buruk bagi Nicole untuk bertindak. Jika Harvey benar-benar mengintip, gerakan sekecil apapun dari Nicole mungkin akan ketahuan. Apakah Anda menyarankan agar kita tidak melakukan apapun? Bagaimana jika kita hanya berdiam diri dan menonton, apa yang akan terjadi pada Dilkop jika Raine dan James akhirnya kalah dari Harvey dan Everett? Pikirnya. Terlepas dari apakah Dilkop jatuh ke Everett, tidak menguntungkan Nicole. Mari kita amati dulu, kata Nicole, menyadari sekarang bukan saatnya untuk bertindak. Kita tidak punya pilihan lain. Dan setelah mendengar jawaban Nicole, Lulu tahu tidak ada alternatif lain. Kemudian, Nicole menyeringai dan menghibur Lulu yang cemas. Jangan khawatir, aku tidak akan berhadapan langsung dengan Harvey sekarang.
Tapi jika keadaan memburuk, aku tidak keberatan untuk memulainya. Lulu terkekeh canggung. Kau benar, aku tidak memikirkan itu. Baiklah, kalau tidak ada yang lain, kamu bisa kembali bekerja, kata Nicole sambil tersenyum. Lulu berbalik, tetapi saat itulah dia teringat sesuatu, yang mendorongnya untuk bertanya, Snow akhir-akhir ini pendiam. Apakah menurutmu dia bersikap terlalu keras? Mereka semua merasa bahwa Snow tidak akan punya keberanian untuk bertindak, tetapi kenyataan bahwa mereka tidak mendengar kabarnya selama berhari-hari merupakan penyebab kecurigaan. Tidak akan, kata Nicole dengan percaya diri. Dia juga merasa aneh dengan ketidakhadiran Snow, tetapi dia yakin Snow akan sadar pada akhirnya. Bab 2357. Di mana dia? Kudengar Dillion sedang mencarinya, kata Lulu. Sebaliknya, Dillion seharusnya marah pada Snow karena dia hampir membuat Dilkop kehilangan sejumlah besar uang. Tidak apa-apa, kau akan lihat nanti. Dia akan kembali. Nicole mengangkat bahu, merasa tidak peduli dengan semua itu. Menurut Nicole, Snow pada akhirnya akan muncul, tidak peduli berapa lama dia bersembunyi. Ketidakhadiran Snow hanya berarti dia berada di tempat yang tidak ada yang mengawasinya. Dia pasti tidak akan tinggal di hotel, karena itu adalah tempat yang paling mudah baginya untuk ditangkap. Dengan demikian, dia kemungkinan besar akan bersembunyi di rumah pribadi atau tempat persembunyian mafia. Karena kejadiannya begitu tiba-tiba, Snow pasti tidak membawa cukup uang saat memutuskan untuk pergi. Ini akan membuatnya tidak punya jalan keluar lain dalam jangka panjang. Lulu mengangguk setelah mendengar penjelasan Nicole. Itu benar, dia tidak bisa bersembunyi selamanya. Tanpa berpikir panjang, Lulu meninggalkan kantor, kemudian Nicole melirik dokumen itu dan mulai bekerja. Setelah seharian bekerja keras, Nicole dan Lulu memutuskan untuk makan siang. Keluar dari lift, Lulu bertanya, kita mau makan siang di mana? Di suatu tempat dekat kantor kita, jawab Nicole, ingin. Begitu ya, bagaimana kalau kita makan di restoran seberang jalan? Tanya Lulu, tahu bahwa Nicole sedang memikirkan restoran yang sering mereka kunjungi. Setelah meninggalkan perusahaan, mereka menyeberang jalan berdampingan. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau, dan kerumunan orang yang ramai mulai menyeberang jalan satu demi satu. Nicole dan Lulu tiba di persimpangan tepat waktu, mengejar beberapa detik terakhir sebelum lampu hijau berubah menjadi merah. Kalau tidak, kita harus menunggu lagi. Lulu tersenyum. Nicole tidak terganggu dengan anggapan akan ketidaknyamanan. Jika mereka berhasil mengejar lampu hijau, ia akan berjalan saja di depan, dan jika ia melewatkannya, ia akan menunggu saja. Lampu pejalan kaki tetap hijau saat keduanya tergesa-gesa menyeberang jalan, berusaha menyeberang ke sisi lain sebelum lampu merah menyala. Saat mereka menyeberang, mereka tidak menyadari mobil hitam yang baru saja melaju kencang di pinggir jalan dan melaju ke arah mereka. Deru mesin yang keras menarik perhatian Nicole, dan saat itulah pupil matanya mengerut. Ya Tuhan, hati-hati. Lulu melangkah maju untuk mendorong Nicole agar tidak terlindas mobil, namun Nicole, yang sudah selangkah di depannya, mendorongnya. Nicole hendak menghindar, tetapi mobil itu sudah mengejarnya. Ia berhasil menghindar saat mobil itu melewatinya, tetapi kemudian, tenaga mobil itu membuatnya berputar dua kali, menyebabkan ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Nicole, Lulu menjerit tajam. Nicole tergeletak tak bergerak di tanah saat Lulu berusaha berdiri dan merangkak ke arahnya. Nicole, kamu baik-baik saja. Katakan sesuatu. Jangan menakut-nakuti aku seperti itu. Melihat Nicole yang tak sadarkan diri dan berdarah dari lengan ke bawah, Lulu berteriak cemas, tolong. Panggil ambulans. Seseorang, panggil ambulans sekarang. Mendengar hal itu, para pejalan kaki di sekitar berkumpul dan segera menghubungi nomor darurat. Tak lama kemudian, ambulans membawa Nicole dan Lulu pergi, meninggalkan kerumunan orang yang tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Saya tidak tahu. Saya hanya melihat sebuah mobil melaju kencang tiba-tiba. Di mana mobilnya sekarang? Saat itulah orang banyak baru menyadari bahwa mobil yang menyebabkan kecelakaan itu sudah lama hilang.
Bab 2358. Orang-orang yang lewat saling bertukar pandang dan segera bubar, meninggalkan dua orang berpakaian hitam dengan ekspresi muram di wajah mereka. Mulailah penyelidikanmu. Aku akan memberitahu Max. Tentu saja. Keduanya lalu berpisah. Sementara itu, ambulans mengantarkan Nicole dan Lulu ke rumah sakit. Kemudian para medis segera membawanya ke UGD. Tangan dan baju Lulu berlumuran darah saat dia berdiri kebingungan di depan ruang gawat darurat, tampak putus asa dan patah hati. Orang-orang yang bergegas datang setelah menerima berita tentang Nicole semuanya sangat khawatir setelah melihat Lulu dalam kondisi seperti itu. Hai, Lulu, Spencer menghampiri Lulu dan memeluknya. Jangan khawatir, aku di sini sekarang. Saat melihat Spencer, Lulu menatapnya kosong, dan sedetik kemudian, dia menangis. Nicole terluka. Tidak peduli berapa kali aku memanggilnya, dia tidak mau menjawab. Aku sangat takut. Jangan panik. Apa yang dikatakan dokter di ambulans saat dalam perjalanan ke sini? Tanya Spencer. Jauh di lubuk hatinya, dia juga panik, tetapi dia harus tetap tenang. Yang dia inginkan hanyalah bertanya dan menemukan jejak. Meyakinkan bahwa Nicole akan baik-baik saja. Namun, dia bukan satu-satunya, seluruh keluarga tidak tahan melihat sesuatu yang buruk terjadi pada Nicole lagi, terutama setelah semua yang telah terjadi. Terjadi dalam 5 tahun terakhir. Dokter bilang, aku nggak tahu. Aku terus telepon dia, tapi dia nggak menjawab, kata Lulu, ketakutan setengah mati. Satu-satunya hal yang dapat diingatnya adalah Nicole yang pingsan. Dia akan baik-baik saja, sebuah suara dingin terdengar dari belakang. Meski kedengarannya lebih seperti pernyataan meyakinkan untuk diri sendiri. Kemudian, Spencer melirik Jared dan berkata, benar sekali. Dia akan baik-baik saja. Spencer dan Jared adalah orang-orang yang mendapat kabar tersebut. Mereka juga yang tercepat sampai di sini. Saat ini, Sean, Steve, dan Stanley seharusnya sudah dalam perjalanan ke sini. Mereka tidak memberitahu orang tua mereka tentang kesulitan Nicole saat ini karena tidak ada yang berani memberitahu mereka saat ini. Tak lama kemudian, serangkaian langkah kaki yang keras dan cepat bergema di lorong, dan begitu saja, Sean, Steve, dan Stanley telah tiba. Bagaimana keadaannya? Dia masih di dalam. Kami belum tahu hasilnya. Orang-orang yang sudah ada di sana lebih awal masih tidak yakin dengan situasinya, tetapi mereka sungguh-sungguh berharap Nicole baik-baik saja. Setelah hening sejenak, ketegangan di luar ruang gawat darurat semakin terasa. Stanley, suruh seseorang masuk dan bertanya tentang situasinya. Ucap Sean dengan mata cekung. Baiklah, Stanley setuju. Dia segera menghubungi meja depan dan mengatur agar seorang perawat memeriksa Nicole. Setelah menilai situasinya, perawat itu keluar dari ruang gawat darurat, tidak ingin mengganggu prosedur di dalam. Jadi, bagaimana? Tanya beberapa orang serempak. Perawat yang bertugas mengatakan itu tidak mengancam jiwa. Mereka hanya mengobati luka daging. Saya tidak berani mengganggu dokter, karena saya takut akan menghalangi perawatan, jadi saya tidak yakin dengan hal-hal spesifiknya, jawab perawat itu. Mengetahui bahwa cedera yang dialami Nicole tidak fatal, beberapa pria itu merasa lega. Lalu Lulu berhenti menangis dan sambil mendengus, dia bertanya, dia tidak dalam bahaya. Tenang saja, dia akan baik-baik saja, Spencer menghibur, sambil membelai rambut Lulu dengan lembut. Sekarang, pergilah dan obati lukamu. Tidak apa-apa, yang kudapat hanya goresan, tolak Lulu. Ia tidak ingin meninggalkan tempat itu, karena ia ingin menunggu Nicole keluar. Jika Nicole tidak mendorongnya, Lulu bisa saja tertabrak mobil. Ia tidak hanya menyelamatkan nyawa Lulu, tetapi juga terluka karenanya. Bahkan luka gores kecil pun memerlukan perawatan medis. Aku akan menemanimu, Spencer memegang tangan Lulu, menuntunnya ke tempat lain untuk merawat lukanya. Saat mereka menunggu di luar, pria-pria yang tersisa saling bertukar pandang. Pandangan Sean tertuju pada Jared. Bagaimana penyelidikannya? Belum ada, kata Jared dengan mata gelap, sikapnya dingin dan tegas. Bab 2359. Mengetahui Jared terlibat, Sean tidak melanjutkan masalah itu lebih jauh. Mereka hanya bisa menunggu hasil penyelidikan.
Siapa yang berani menyentuh Nicole dengan begitu beraninya di Sanjoto? Steve menggertakkan giginya. Mungkinkah mereka itu sekelompok bajingan yang punya dendam terhadap Nicole sebelumnya? Stanley berspekulasi dengan khawatir. Nicole hampir kehilangan nyawanya selama serangan itu, dan sementara mereka bersembunyi dalam bayangan sejak kepulangannya, mereka mungkin hanya menunggu waktu yang tepat. Sean mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana menurutmu, Jared? Tidak masalah siapa yang melakukannya. Orang itu akan membayarnya, kata Jared dengan nada dingin. Jared akan berusaha keras untuk memastikan bahwa pelakunya mendapat hukuman yang pantas. Kita tunggu saja hasilnya, raut wajah Sean berubah muram, ia tahu bahwa jika pelakunya sudah diketahui, maka yang lain bisa ditangani kemudian. Tak lama kemudian, pintu ruang gawat darurat terbuka, dan para perawat keluar bersama Nicole. Kabar baiknya adalah dia sudah bangun. Melihat orang-orang di luar ruang gawat darurat, Nicole berseru kaget, mengapa kalian ada di sini? Kamu tertabrak mobil dan pingsan. Apa kamu pikir kami tidak akan datang? Steve menatap Nicole, akhirnya merasa tenang. Pasien mengalami gegar otak akibat benturan. Selain itu, semua cederanya bersifat eksternal. Dia akan baik-baik saja dengan istirahat, jelas dokter itu lalu pergi. Perawat itu lalu melanjutkan dengan mengingatkan, mari kita kirim pasien ke bangsalnya terlebih dahulu. Oh benar juga, kata mereka sambil mendorong Nicole, meninggalkan perawat itu tertegun dan membeku di tempatnya. Setelah Nicole tenang, Lulu kembali setelah mengobati lukanya. Nicole, syukurlah kau baik-baik saja. Kau membuatku takut setengah mati. Lulu menangis lagi setelah melihat Nicole. Aku baik-baik saja. Tidak perlu menangis, Nicole terkekeh sambil mengamati Lulu. Bagaimana lukamu? Nicole bertindak berdasarkan insting dan mendorong Lulu, menyebabkan Lulu terjatuh ke tanah. Hal ini membuatnya yakin bahwa Lulu juga terluka. Saya baik-baik saja, hanya ada beberapa goresan di sana-sini. Tidak ada yang belum diperbaiki, jelas Lulu. Dia kemudian bertanya, bagaimana denganmu? Apa kata dokter? Lulu merasa luka-lukanya tidak seberapa dibandingkan dengan luka-luka Nicole. Aku juga, dokter memintaku untuk beristirahat selama 2 hari, kata Nicole, lalu menoleh ke yang lain. Kalian bisa kembali bekerja. Kalian tidak harus tinggal di sini bersamaku. Nicole merasa dirinya baik-baik saja. Karena itu, mereka semua tidak perlu berkerumun untuk sekadar mengawasinya. Baiklah kalau begitu, aku akan menyuruh Lulu pulang dulu, Spencer setuju. Dengan mengetahui bahwa Nicole baik-baik saja, mereka akhirnya bisa merasa tenang. Sean dan aku akan kembali ke perusahaan, tambah Steve. Stanley kemudian menatap Jared dan berkata, aku pulang dulu. Di penghujung hari, seseorang harus memberitahu orang-orang di rumah. Selain itu, ia juga bisa menjemput Nolan dan Lana sepulang sekolah dan menghibur mereka. Setelah berdiskusi sejenak, mereka meninggalkan bangsal dan melanjutkan perjalanan mereka, tidak meninggalkan seorang pun kecuali Nicole dan Jared di bangsal. Keduanya bertukar pandang, lalu Nicole bertanya, apakah kamu sudah tahu siapa pelakunya? Max belum kembali, Jared duduk dan memegang tangan Nicole dengan lembut. Tenang saja, aku akan mengurusnya. Kau harus beristirahat. Mendengar nada khawatir dalam nada bicara Jared, Nicole mendesah. Sebenarnya aku bisa menghindari cedera. Tapi kemampuanku tidak setajam sebelumnya. Bab 2360. Jika Nicole tidak mengalami cedera tangan dan otot paha belakangnya, kelincahannya akan menyelamatkan mereka berdua hari ini. Namun, dia tidak lagi terampil seperti dulu. Sebaliknya, dia berhasil mendorong Lulu dan menghindari pukulan yang seharusnya bisa menghancurkannya. Mereka menduga pelaku yang bertanggung jawab adalah pelaku yang sama seperti sebelumnya, kata Jared sambil matanya menjadi gelap. Nicole mengangkat alisnya. Apakah kamu juga berpikir seperti itu? Nicole tahu bahwa Jared tidak yakin dengan ide ini. Mengapa dia tidak percaya? Bahkan menurutku orang-orang yang mengejarku bertanggung jawab atas ini. Lagi pula, tidak ada orang lain di Sanjoto yang menginginkanku mati. Saya hanya merasa jika pelakunya sama, mereka tidak akan melakukannya dengan kasar, jelas Jared. Ia juga pernah mencurigai mereka,
tetapi upaya pembunuhan semacam itu agak amatiran. Ia yakin orang-orang ini tidak akan sebodoh dan sembrono itu, karena tindakan seperti itu pada akhirnya akan berujung pada kehancuran bersama. Nicole terdiam, dan wajahnya pucat. Aku sudah melupakannya. Nicole hanya mempertimbangkan fakta bahwa tidak ada orang lain yang menginginkan hidupnya. Itulah sebabnya Nicole dan saudara-saudaranya berpikir bahwa orang-orang yang mengejarnya sebelum ini adalah juga mereka yang telah menyerang lagi. Sambil menggertakkan giginya, Nicole berkata dengan sinis, sepertinya banyak orang di Sanjoto yang menginginkan aku mati. Tiba-tiba, terdengar 3 ketukan di pintu, lalu Max melangkah masuk dan menyapa, Tuan dan Nyonya Johnston. Katakan saja, perintah Jared, suaranya dingin dan rendah. Ekspresi Max tampak muram saat dia memberitahu, kami menangkap pelakunya, LL2 Snow. Salju. Nicole terkejut, tidak dapat mengerti mengapa Salju melakukan hal seperti itu padanya. Ya, kami telah mengirimnya ke polisi. Dia mengaku, mengatakan bahwa dia hanya menginginkan nyawa Nyonya Johnston karena Nyonya Johnston telah menjadikannya bahan tertawaan di Sanjoto, Max melaporkan dengan frustrasi. Pada tingkat ini, dia mulai bertanya-tanya apakah Snow tidak stabil secara mental. Aku membuatnya jadi bahan tertawaan. Tanya Nicole, merasa sedikit bingung, seperti orang bodoh. Harvey dan Everett berencana untuk mengambil alih Dilkop, dan Snow lah yang membiarkan mereka menjadikan dia orang bodoh yang berguna. Nicole tidak dapat memahami bagaimana semua ini berhubungan dengannya, karena dia tidak membujuk Snow untuk mengejar Harvey. Max melirik Jared, lidahnya keluh dan bingung. Dia berkata jika bukan karena Nyonya Johnston, Harvey dan dia akan baik-baik saja bersama. Dia pada dasarnya menyalahkan Nyonya Johnston karena merayu Harvey. Baiklah, Nicole langsung terdiam saat itu juga, setelah mengerti alasan mengapa Harvey tidak ingin Snow menjadi pacarnya. Dia menduga hal itu terjadi karena ketidaktahuan dan kebodohan Snow yang tak terkendali. Mungkin saat Nyonya Johnston bertemu dengan Tuan Ellison, Snow salah paham dengan situasi tersebut, Max berspekulasi. Lagi pula, Nicole tidak pernah tersenyum saat bertemu Harvey. Jadi, satu-satunya koneksi antara dirinya dan Harvey pastilah Tuan Ellison. Hal ini membuat Nicole tercengang. Oh, aku sungguh tidak ingin bertemu Snow. Apakah dia punya otak? Baiklah, kau boleh pergi, kata Jared. Baik, Tuan. Max menelan ludah dan meninggalkan bangsal, setelah sebelumnya juga terdiam saat mengetahui situasi tersebut. Akan tetapi, dia tidak punya pilihan lain selain melaporkannya kepada Jared, meskipun itu hal yang remeh dan konyol. Nicole mendesah. Aku terlalu malu untuk membicarakan cedera ini. Nicole langsung diliputi perasaan terhina karena dia baru saja dilukai oleh seseorang yang otaknya kacau seperti Snow. Istirahatlah, Jared mengganti topik pembicaraan, merasa bahwa Nicole tidak perlu membuang waktu dan tenaganya memikirkan Snow. Yang penting sekarang adalah dia bisa mendapatkan istirahat yang dibutuhkannya. Ya, Nicole setuju, merasa sangat lelah setelah semua keributan itu. Dia menutup matanya dan segera tertidur. Saat Nicole terbangun, langit sudah gelap. Suara perutnya juga terdengar jelas di bangsal yang remang-remang dan sunyi.